Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robito Almaisi, bimbingan dari Bapak Andi Baso Mapaturi MT, dengan judul Redesain Pasar Ikan Higienis di TPI Puger dengan pendekatan arsitektur perilaku. Untuk latar belakangnya, TPI Puger meskipun sudah dikenal dengan tempat pelelangan ikan sejak 10 tahun yang lalu, namun di TPI Puger tidak berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan seperti TPI biasanya. Los hanya digunakan untuk jual beli ikan saja. Selain masalah tersebut, di TPI Puger juga memiliki kondisi tempat yang kurang mewadahi dan memprihatinkan. Dari bentuk pasarnya yang kurang menarik, di situ juga banyak bagian-bagian yang sudah rusak karena hanya menggunakan material kayu bambu dan penutup terpal sebagai atapnya. Di TPI Puger juga sulit untuk membedakan antara tempat pelelangan ikan dengan pasarnya karena memang zoningnya kurang tertata, sehingga mengakibatkan sirkulasi pada tapak tersebut sangat kurang koefisien. Selain dari masalah-masalah tersebut, di TPI Puger juga memiliki masalah besar mengenai sanitasi saluran air yang sudah tidak berfungsi kembali. Penyebab yang diketahui hal tersebut adalah saluran air kini digunakan sebagai tempat pembuangan sampah dan sisa-sisa ikan yang tidak terjual. Selain mengakibatkan saluran mampet, kini kondisi pasar TPI juga sangat terlihat kotor, kumuh, dan bau, dan banyak gerobak sampah yang rusak mengakibatkan sampah berada di mana-mana. Fakta isu di TPI Puger. Yang pertama yaitu TPI Puger kurang berfungsi seperti TPI pada umumnya. Yang kedua, kurang mewadahi dan kondisinya yang sangat memprihatinkan. Yang ketiga, pembagian zona yang tidak tertata. Yang keempat, sangat kumuh dan kebersihannya kurang terjaga. Yang terakhir, pembagian material yang kurang memenuhi standar keergonomisan pengguna. Di sini juga ada isu. Yang pertama ada isu sirkulasi, kedua kenyamanan, dan juga ada kebersihan. Di sini saya juga menggunakan pendekatan arsitektur perilaku yang mengharapkan menghasilkan rancangan redesain pasar ikan higienis di TPI Puger. Di sini juga ada foto kondisi TPI Puger yang bisa terbilang sangat memprihatinkan. Untuk problem statementnya, yang pertama yaitu kurang mewadahi para pedagang di pasar ikan, yang kedua pembagian zoning yang tidak tertata, yang ketiga sirkulasi yang tidak tertata, yang keempat yaitu sangat kumuh dan kebersihannya kurang terjaga. Tujuan dan kriteria desain yaitu menghasilkan rancangan pasar ikan yang mampu mengatasi permasalahan yang ada terutama pada perilaku pengguna. Kemudian menghasilkan rancangan yang mampu merespon perilaku pengguna yang berdampak pada kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Untuk kriteria desain, di sini memiliki 3 poin. Untuk poin yang pertama yaitu kriteria sirkulasi yang berkaitan dengan mengarahkan pengguna bangunan menuju fungsi yang ada. Kemudian ada kriteria fungsi, bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi bangunan yang ada. Yang terakhir yaitu kriteria estetika, yang berkaitan dengan keindahan nilai arsitektural dari beberapa masa bangunan. Mengenai fungsi dan aktivitas, fungsi TPI menurut standar yaitu memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang, yang kedua mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan, yang ketiga yaitu mempermudah pengumpulan data statistik. Untuk sosial dan budaya, yang pertama yaitu petik laut tiap tahun, yang dua jual beli, yang ketiga bersosialisasi, yang keempat berkumpul. Untuk ekonomi yaitu menambah pemasukan keuangan pengelola, yang dua menambah pemasukan masyarakat sekitar. Untuk ruang lingkup desain, di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu objek. Fokus akan sebuah rancangan pasar ikan dengan fasilitas pasar yang lebih luas dan menambahkan tempat khusus untuk pelelangan ikan agar aktivitas pelelangan ikan dapat berjalan dengan efisien, dan menambahkan area terbuka publik untuk menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama menunjang kelestarian air dan tanah. Yang kedua yaitu desain. Perancangan pasar ikan higienis ini menggunakan pendekatan arsitektur perilaku, yaitu pendekatan yang memfokuskan terhadap perilaku pengguna dan membawa dampak positif terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Untuk yang terakhir yaitu pengguna. Pasar ikan di TPI ini dimanfaatkan oleh semua masyarakat umum mulai dari usia anak sampai lansia. Untuk bagian data yaitu TPI Puger menurut Peraturan Bupati Jember Undang-Undang Pasal Nomor 4. Yang pertama yaitu penyiapan perencanaan penyusunan kebijakan pelelangan ikan, yang kedua yaitu pelaksanaan pelelangan ikan, yang ketiga penyediaan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan, yang keempat yaitu pelaksanaan pengembangan unit pangkalan pendaratan ikan, yang kelima pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan pelelangan, yang keenam yaitu pelaksanaan pembinaan nelayan dan pedagang ikan, yang ketujuh yaitu pelaksanaan pendataan hasil penangkapan ikan, yang terakhir yaitu pelaksanaan tugas lain yang memberikan oleh kepala dinas. Alur kegiatan di TPI menurut standar. Yang pertama yaitu sortasi, yang kedua pencucian, yang ketiga penimbangan, yang keempat penjualan, yang terakhir yaitu pengepakan di TPI. Namun alur kegiatan di TPI Puger sendiri setelah ikan didapat oleh para nelayan langsung didistribusikan langsung kepada para pedagang dan dijual. Untuk referensi pendekatan desain tentang pendekatan arsitektur perilaku, di sini menggunakan prinsip-prinsip arsitektur perilaku. Yang pertama yaitu mampu berkomunikasi antara manusia dan lingkungan, yang kedua mewadahi aktivitas penghuninya dengan nyaman dan menyenangkan, yang terakhir yaitu memperhatikan kondisi dan perilaku pengguna.
Untuk referensi keislaman desain, yang pertama yaitu memberikan sebuah rancangan yang memberikan makna, berfungsi, dan bermanfaat bagi lingkungannya. Yang kedua yaitu menjauhkan rancangan bangunan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat atau justru mendekatkan kepada kemubaziran dalam merancang suatu bangunan. Untuk data kawasan, fungsi TPI menurut masyarakat Puger sebagai kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Yang kedua yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Puger berfungsi sebagai perekonomian dan pusat pengembangan industri perikanan. Sementara itu, pelabuhan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Salah satunya adalah munculnya peluang usaha baik di bidang perikanan maupun non-perikanan. Yang terakhir yaitu masyarakat sekitar pesisir rata-rata bermata pencaharian sebagai nelayan pedagang ikan di TPI Puger. Namun tidak selalu perekonomian mereka terjamin atas mata pencaharian tersebut, tergantung dengan musim-musiman. Untuk data tapak, lokasi TPI Puger berjarak kurang lebih 40 km dari alun-alun kota Jember, dan sebelum menuju ke TPI Puger melewati sebuah gunung kapur di Grenden dan pabrik semen di Puger. Untuk jalan menuju ke TPI Puger mampu dilewati kendaraan mobil, sepeda, dan truk, dan letaknya melewati banyak rumah-rumah warga. Untuk luas lahannya yaitu 4.287 meter persegi. Untuk kebisingan, letak kebisingan tapak kebanyakan dari arah depan karena di depan terdapat pasar dan SD yang bersandingan dengan rumah-rumah warga. Untuk vegetasinya, vegetasi yang terdapat pada tapak sangat sedikit dan diantaranya yaitu ada pohon mangga, pohon angka, dan pohon kelapa. Untuk iklimnya yaitu kondisi tapak sangat panas ketika siang hari. Selain minim peneduh, tapak juga sedikit vegetasi dan ruang hijau. Untuk prinsip integrasi, di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu prinsip objek mengenai prinsip penanganan ikan. Yang pertama yaitu hati-hati, bersih, cepat, dan dingin. Kemudian ada prinsip pendekatan tentang pendekatan arsitektur perilaku. Yang pertama yaitu mampu berkomunikasi antara manusia dengan lingkungan. Yang kedua mewadahi aktivitas penghuninya dengan nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan fungsi yang ada. Yang terakhir yaitu prinsip keislaman tentang surat Ar-Rum ayat 41 tentang prinsip larangan merusak alam. Yang kedua yaitu prinsip perintah dalam pelestarian penjagaan lingkungan. Yang ketiga yaitu prinsip mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari ketiga prinsip tersebut yaitu dapat menghasilkan design behavior setting, yang kedua regulate circulation, yang ketiga clean and comfortable friendly between people and environment, yang terakhir yaitu functional building. Untuk ide dasar desain, yang pertama yaitu ada isu positif dan negatif, lalu ada isu utama, kemudian ada pendekatan arsitektur, dan yang terakhir yaitu ada solusi desain. Untuk skema proses desain, yang pertama yaitu mencari ide objek rancangan, yang kedua mencari lokasi dan survei, untuk yang ketiga yaitu wawancara, yang keempat yaitu mengumpulkan dokumentasi, yang kelima mengumpulkan data dan informasi awal, untuk yang keenam yaitu skematik desain, kemudian yang nomor 8 yaitu evaluasi konsep, dan yang terakhir yaitu pengembangan desain. Kemudian di sini ada tagline dan juga ada sketsa inspirasi, bentuk dan fasad, dan juga ada penzoningan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.